Ya terkadang gini, ada orang di daerahnya itu sampai zonk gitu. Zonk. Bener, ini kenapa ya? Nah seorang Ibu Suryani, apa sih bener ya ceritanya ibu-ibu mampu meraup, katakanlah dari quorum ya, sebenarnya udah memenuhi sebenarnya. Ya masih di Uspim Talk di Batam Insight kali ini. Emang referensi untuk kader-kader ataupun Anda yang terjun ke politik ini memang harus dilahap habis. Setidaknya politik katanya kejam, tapi sekejam apakah? Nah apalagi perempuan, gampang nggak ya? Bagi Anda, kalangan yang paling banyak di Batam itu adalah perempuan. Tapi perempuan harus mempunyai hak pilih. Kami ada recommended satu, katanya ada seorang sosok perempuan yang awal kiprahnya di dunia politik. Kita akan telisik lebih jauh lagi. Masih dengan Ibu Suryani, sarjana ekonomi. Beliau adalah calon wakil gubernur Kepulauan Riau periode 2020-2024, berpasangan langsung digandeng oleh seorang Haji Isdianto SOSMM. Haji Isdianto SOSMM ini adalah adik kandung dari almarhum gubernur kita Pak Haji Muhammad Sani. Ini luar biasa sekali. Dan katanya juga nanti kita akan korek langsung, benarkah seorang Ibu Suryani cucunya anaknya? Bener nggak ya? Gitu. Soalnya wajah-wajahnya hampir sama gitu. Mana ada. Terus katanya ada dinasti. Oke, politik. Benarkah? Nah, kita akan kupas langsung. Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Tetap baik ya? Tetap baik. Tetap ini semangat. Ke pemirsa sesekali saya buka. Benar. Karena katanya banyak yang belum lihat wajahnya. Jadi kalau ditutup terus, jadi saya bukan dalam rangka apa-apa, tapi untuk masyarakat. Benar, nah itu dia. Dan yang tapi nanti buka tutup ya. Iya, bisa di zoomkan wajah Ibu. Oke. Tapi ini Bu, kita lanjut lagi. Emang sih Ibu dari awal tidak diragukan lagi, memang suka berorganisasi, suka ngumpul-ngumpul. Dari sekolah memang, dari sekolah dulu. Terus kadang orang minder nih, ramai di sini, apalagi pandemi ini, takut lah gitu. Nah Ibu dari awalnya udah memang cukup bercokol di sana gitu ya. Nah sempat terbayang pertama Ibu memang oke deh, saya dipastikan di politik saya akan daftar deh, gabung di sini, mencalonkan diri. Itu seperti apa ceritanya? Iya, jadi kalau saya organisasi, saya ingat waktu SMA tuh ada namanya Majelis Perwakilan Kelas MPK. Jadi memang udah dari SMA tuh sudah udah ada bakat sudah ya? di perwakilan kelas, bukan di OSIS-nya. Jadi Majelis Perwakilan Kelas tuh yang mengawasi jalannya OSIS, mirip-mirip dengan DPRD lah. Oh, benar. Iya, di SMA dulu seperti itu. Kemudian lanjut ke Batam juga, masuk ke Muka Kuning, aktif di Majelis Taklim Astra, di Remaja Masjid Nurul Islam. Ya alhamdulillah. Itu. Terus untuk tadi yang pertanyaan terkait mencalonkan diri, mungkin ini agak lain. Saya nggak pernah mencalonkan diri. Mencalonkan diri kan aktif ya. Benar. Ini dicalonkan gitu. Diusung lah tiba-tiba. Jadi ya? kalau di PKS tuh kan di PK ya dulu. DPK. Apalagi di PK tuh dulu masih istilahnya tuh kader belum terlalu banyak kader waktu itu. Jadi kan untuk pencalegan harus dari kader nih. Jadi yang ada, terus perempuan juga kan harus masuk. Gitu. Jadi ditunjuklah saya. Benar, mungkin mulai pencalegan itu 2000, masuk di pencalegan saya 2004. Pemilu 2004. Pas PK saya nggak masuk di pencalegan, tapi di pengurus aja. Di pengurus. Kalau pencalegan pemilu 2004 udah namanya udah PKS. Berarti dalam struktur organisasi dari kerangka frame ini ya, PKS melihat ini sosok Suryani, kayaknya perlu diusung deh. Intinya seperti itu. Berarti analisa dari partai ya sebenarnya ini ya Bu ya? Itu sebenarnya iya, kan ada timnya. Di partai itu pasti ada untuk pencalegan itu, untuk yang laki-laki siapa, yang perempuan siapa, untuk tingkat provinsi dan sebagainya. Dan itu juga permainannya fair ya Ibu ya? Bukan hanya fair, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Saya pikir kan biasanya sekarang nih ya. Jadi dorong-dorongan. Nggak dulu. Pasang baliho, nggak ada partai deh yang ngelamar, kan sedih ya kadang. Ini giliran Ibu diusung-usung gitu ya? Apalagi dulu mungkin awal-awal ya, kayaknya lebih ininya sekarang gitu. Kalau dulu tuh
ya saling dorong-dorong, nggak mau karena rata-rata juga bekerja ya. Rata-rata gitu. kan waktu itu kader PKS banyak yang bekerjanya di Muka Kuning dan sebagainya. Nah kenapa ibu kan dorong-dorong nih, akhirnya dorongan siapa sih yang paling kuat di belakang gitu? Yang oleh semua, ada guru ngaji, ada ya? Dari partai juga, pokoknya sebenarnya bukan didorong lagi, diputusin. Tapi kalau diputusin ya harus. Apa perasaan ibu waktu itu? Rasa aduh ya, gimana karena ya nanti saya berpikirnya saya harus membantu PKS untuk bisa memajukan kadernya, karena kalau tidak terpenuhi di pencalegannya itu kan nggak bisa ikut. Jadi ada rasa tanggung jawab. Misalnya kalau ya, di Batam harus 10 caleg, kurang satu aja kan nggak bisa. Ya, peluangnya untuk menang juga jadi sedikit. Lebih ke situ, nggak lebih ke pribadi, bukan. Pokoknya PKS harus dapat suara gitu. Aja lah di rombongan ini. Pokoknya PKS harus punya suara, itu lebih pertamanya. Awalnya bukan ke saya harus jadi. Kalau saya harus jadi, itu dorongannya lebih besar karena apa? Berarti suara PKS-nya akan lebih besar. Kan selain saya ada caleg lain. Tapi ya itu bekerja sama agar suara PKS bisa dapat. Nah ketika ibu di tadi dalam tanda petik didorong-dorong gitu. Untung nggak jatuh. Mau tak mau ya udah deh ikut dalam frame-nya PKS ya. Akhirnya ada 10 ya, memang satu diantaranya ada nama ibu ya waktu itu. Nah apa yang ibu rasa ketika ibu terpilih? Jadi untuk periode pertama saya masuk DPRD Kepri itu 2006. 2006, Itu untuk periode 2004-2009. 2004 kan pemilu, yang terpilih itu salah satunya Paria, karena dulu kan satu dapil masuk tim. Sekarang kan Batam 3 dapil. Kepri 4, 5, 6. Kalau dulu masih sebatam. Masih dari ujung Sagulung sampai Batu Ampar, Batu Besar, itu satu dapil. Nah saya pas pemilunya 2004 Pak Ria yang duduk sama ada Haji Nurudin waktu itu, ada 2 kalau nggak salah. Nah kemudian 2005 kan pilkada Kota Batam, Pak Ria dicalonkan dengan Ahmad Dahlan, benar. Terpilih. 2005 terpilih, 2006 saya gantiin posisinya Pak Ria. Sisa 3 tahun sampai PAW 2009 ya waktu itu. PAW. Itu langsung di provinsi emang provinsi ya? Sejak awal di provinsi. Dan itu waktu itu anak saya masih 7 tahun. Apa yang ibu rasa waktu itu? Kok langsung ke provinsi ya, gimana ya? Gitu. Ada rasa seperti apa waktu itu? Kalau orang kan rata-rata dari kota, provinsi. Benar. Gitu. Ya step-stepnya kalau saya memang langsung ke provinsi. Waktu itu diamanahkannya langsung di pencalegan provinsi. Apa yang ibu lakukan waktu itu di sana? Banyak lah kalau di dewannya. Banyak sesuai dengan tupoksi tentunya ya. Tapi kalau saya berpikir menjadi anggota dewan itu sarana untuk pengabdian ke masyarakat lebih luas. Sarana untuk bisa amal jariah lebih banyak yang tidak bisa dilakukan oleh seorang Suryani yang ibu rumah tangga atau yang seorang pengajar gitu. Itu rasa satisfied dari seorang ibu Suryani itu terpenuhi di situ. Ya, karena misalnya kalau kita seorang ibu rumah tangga mungkin penghasilannya juga tidak maksudnya nggak banyak lah gitu. Ketika mau ada orang kekurangan mau memberi kan masih banyak yang dipikirkan gitu. Tapi melalui kebijakan, advokasi, bisa membantu lebih banyak lagi gitu. Nah itu memang, dan itu kepuasan tersendiri. Benar, secara tak langsung, secara fisik memang kita tidak bisa membantu, tapi memang secara kebijakan kita lebih ya kebijakan dan fisik langsung bisa membantu. Luar biasa sekali ya Ibu. Misalnya membangun jalan, membangun sarana umum, melalui advokasi. Kalau duit kita nggak mungkin. Benar. Nah selama PAW kan ada 3 tahun ya Ibu ya, menggantikan posisinya seorang Paria waktu itu. Nah setelah itu kan muncul lagi nih pemilihan 2009. Saya masih dicalonkan. Masih Ibu dicalonkan. Iya. Nah ceritanya seperti apa? Ya kan partai punya KPI ya, performance indikator. Benar ya. Untuk para pejabat publiknya ya dalam konteks di eksekutif maupun. Ya ini kompetisi kan banyak nih, tiba-tiba nanti kita nggak kredibel nih, nanti seperti apa nasib partai kan itu juga dipikirkan. Iya, kan harus dipikirin untuk tetap lolos electoral threshold. Waktu itu belum parliamen threshold ya. Baik. Untuk lolos ET kan harus berapa persen. Makanya ALEG sebagai
wajah luarnya partai kan harus menunjukkan performan yang bagus di masyarakat. Makanya seorang Aleg itu kan ketika masyarakat nyaman, merasa terayomi, insya Allah dipilih lagi. Gitu. Jadi itulah yang kita lakukan. Sesuai dengan tupoksinya. Itu apa? Legislasi di kebijakannya, perdanya, advokasi untuk anggaran masyarakat. Benar. Dan katanya ini insider atau di Uspim Talk ya, seorang Ibu Suryani dicalonkan. Nah, istilahnya yang di periode selanjutnya mereka hadir juga. Ternyata benar atau tidak ya, itu di dapilnya seluruh suara mampu diraup. Nah, resepnya apa ya? Nah, benar nggak seluruh lah, masa seluruh. Ya terkadang gini, ada orang di daerahnya itu sampai zong gitu. Zong. Benar. Ini kenapa ya? Nah, seorang Ibu Suryani apa sih bener ya itu ceritanya ibu-ibu mampu meraup katakanlah dari quorum ya, istilahnya udah memenuhi sebenarnya. Kedua terbanyak. Kedua terbanyak. Iya. Oke, itu dapil mana Ibu? Dapil Kepri 5. Kepri 5, daerahnya di mana saja? Sekupang, Batu Aji, Sagulung, Belakang Padang. Belakang Padang. Dan rata-rata mereka mengenal sosok Suryani atau Ibu merasa kayaknya deh it's a miracle bagi saya. Istilah kok tiba-tiba saya jadi atau mungkin bisa meraup suara terbanyak? Enggak ujuk-ujuk. Enggak ujuk-ujuk langsung ke 2019 ini. Perjalanannya juga istilahnya perlu perjuangan gitu ya. Jadi 2009 suara saya masih 5 ribuan, 2014 juga hampir 6 ribu gitu. Jadi memang terus berproses dengan kitanya terus mendampingi masyarakat, masyarakat terus mengenal, kita sering turun mengadvokasi ya. Mungkin itu yang mendorong masyarakat. Kemudian 2019 suara saya 15.300. Luar biasa sekali. Dan itu memang alhamdulillah suara PKS jadi lebih banyak di dapil saya dan akhirnya ada kursi kedua untuk PKS. Jadi istilahnya terdongkrak oleh sosok seorang Suryani. Tapi mungkin di kekaleman seorang ibu, kalau orang bilangnya kalem kalau tidur. Kalem kalau tidur. Tapi bagaimana kalau kan dewan itu identik dengan apa ya, orang kalau kita di Satpol PP ada sidak. Nah, kalau ini hearing ya Bu ya. Ada hearing, ada sidak juga. Sidak ada juga. Nah, selama di situ Ibu merasa seperti apa dengan masyarakat? Kan kadang ada nih anggota dewan kan kadang nggak mau digubris atau mungkin mereka di gedor-gedor pintu nggak mau dibukain gitu. Nah, perasaan-perasaan itu ada nggak waktu itu sama Ibu? Kalau atau saya seperti apa respon masyarakat menerima Ibu? Rumah saya di open house terus ya, maksudnya biasa aja, nggak ada protokoler apapun, biasa aja. Dari dulu bagi saya jadi anggota dewan bukan apa-apa ya, bukan sesuatu yang. Nah, ketika Ibu sidak, pandangan masyarakat seorang terhadap Ibu seperti apa? Ya sidak biasa, sidak kan infeksi mendadak terkait pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan provinsi, karena mitra kita kan Pemprov. Pak Sidianto itu Pemprov. Ya saya inilah kadang saya kasih kritikan juga gitu. Baik, intinya welcome ya masyarakat menerima Ibu ya. Ini Ibu Suryani juga kayaknya ketemu kalau Ibu turun ke masyarakat gitu? Terkait misalnya kunjungan dan sebagainya, lebih ke ini ya, lebih ke reses. Reses, jaring aspirasi gitu. Dan karena saya juga dari dulu sebelum jadi anggota dewan aktif mengisi majelis taklim, jadi memang saya selain itu tuh lewat majelis taklim gitu ya. Jadi bukan untuk pencitraan saya ke majelis taklim, tapi memang secara langsung mereka udah nyambung aja Ibu. Sampai saya sekarang masih aktif pun saya masih ngisi majelis taklim. Memang ngisi, bukan pencitraan gitu. Memang saya ngisi, membersamai mereka. Terlepas dari anggota dewan ya Bu ya. Kalau saya anggota dewan yang diinikan dulu, tapi saya ngisi. Nah, ketika jadi anggota dewan, ngisi itu juga udah saya ngisi. Nanti mereka ngajukan proposal untuk majelis taklimnya, memang udah double gitu ya. Makin asik seorang perempuan mampu naik kelas terus. Dari pertama didorong-dorong, nah sekarang memang didaulat ya intinya. Dorong-dorong. Sekarang pun didorong-dorong. Gubernur. Nah, di segmen ketiga ini apa sih strategi dari seorang Ibu Suryani berduet dengan Haji Sidianto SOSMM ini? Mampu kan nanti mendulang suara ini menyusul ini diam-diam
Oh, ternyata orang bilang kadang ada diam-diam menghanyutkan. Nah, tapi ini diam-diamnya memang membawa perubahan kan nanti, atau menyulap bagi suara, meraup atau menangguk suara agar lebih mampu lagi, karena kompetitornya luar biasa sekali. Dan kita ulik sedikit seperti apa sebenarnya yang dilakukan oleh seorang Suryani. Masih di Uspim Talk di Batam Insight. Ramai itu tentang politik dinasti dan sebagainya. Insani kan nggak ada hubungan apa-apa ya. Terus dibilang sama Insani juga politik dinasti. Siapa apa gitu? Itu Suryani itu anak Pak Sani gitu.